Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sampai terjadi, artinya terkena virus. Sungguh sangat menyakitkan dan tidak kita harapkan. Ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin kita bahas. Kalau kemarin itu kita sampai dengan Raffles, kolonial Inggris, maka hari ini akan kita lanjutkan materi itu. Yang perlu dipahami bahwa yang terjadi di Hindia Belanda, kalau saya ngomong Hindia Belanda itu terjemahkan aja, itu tidak terlepas dari perkembangan yang ada di Eropa. Bahwa ketika revolusi Prancis itu berakhir, Napoleon Bonaparte itu kalah, maka terjadilah perjanjian London atau Traktat London. Yang prinsipnya pada Traktat London ini, saya ngomong traktat, gue bingung. Perjanjian London itu bahwa Indonesia akan dikembalikan lagi ke Belanda oleh Inggris. Maka dari itu semenjak tahun 1816 kita dijajah kembali oleh Belanda. Setelah Belanda menjajah kembali ini, situasi yang paling menekan Belanda adalah situasi keuangan. Wajar karena dia habis saja perang, maka secara finansial dia mengalami kesulitan. Artinya Belanda itu mengalami kesulitan keuangan. Ditunjuklah 3 komisaris jenderal yang utama Van der Kavelen. Ketika Van der Kavelen ini mengambil kebijakan yang terkait dengan persewaan tanah dan pajak, justru gagal karena semakin membuat rakyat Indonesia semakin sengsara, makin melarat, dan memicu terjadinya perlawanan dari bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia. Ambil contoh, misalnya Diponegoro yang dipicu oleh pembuatan jalan yang melewati tanah Diponegoro, tidak seizin Diponegoro, maka terjadilah perang Diponegoro. Dan perang ini adalah perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda yang menghabiskan kas negeri Belanda. Karena dalam mengatasi keuangan ini Belanda mengalami kesulitan, maka ada di sana, di Belanda sana itu ada partai yang sifatnya itu konservatif, ada yang liberal, begitu ya. Ada tokoh bernama Van den Bosch. Dia memiliki ide baru dari kas kerajaan Belanda yang kosong tadi. Dia memperkenalkan sistem baru yang namanya adalah kultur stelsel atau tanam paksa. Kultur stelsel ini prinsipnya adalah rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Misalnya kayak kopi, teh, ya itu yang utama karena kita di negara tropis. Pada dari itu Van den Bosch diangkatlah menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, di Indonesia maksudnya. Ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal ini dan menerapkan sistem baru, stelsel itu sistem yang disebut dengan tanam paksa, maka ketentuan dalam tanam paksa itu sebenarnya baik, tidak buruk. Ambil contoh misalnya tanah yang diserahkan kepada pemerintah itu bebas pajak.
tanaman yang hancur karena bencana alam juga tanggung oleh tanah pertanian, itu hanya 1/5 yang digunakan untuk tanam paksa dalam aturan mainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan. Sampai hari ini pun kita bisa melihat aturannya sih baik, tapi ketika pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan. Bahkan contoh penyimpangannya itu tanah yang digunakan tanam paksa toh tetap kena pajak. Seharusnya hanya 1/5 yang digunakan untuk tanaman-tanaman jenis tadi, ternyata juga lebih. Bagi menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Salah satu yang menarik bagi penguasa pribumi, kalau saya ngomong penguasa pribumi, misalkan kepala desa, bupati, apa itu, kalau dia dapat menyetorkan pajak, mendapatkan hasil tanam paksa itu besar, dia akan mendapatkan persen. Inilah, sehingga para penguasa lokal, kayak bupati, kayak Pak Lurah, itu semakin menekan rakyat supaya dia menghasilkan, dapat setor hasil tanam paksa yang lebih banyak kepada pemerintah Belanda. Hal-hal yang demikian ini mengakibatkan kemiskinan, mengakibatkan kemelaratan, kesengsaraan yang sangat dalam. Biasa kemudian mati. Toh di Grobogan, Jawa Tengah itu terjadi. Orang lapar kemudian mati itu hal biasa. Kalau sekarang ya kita nggak akan lihat lagi lah. Sekarang lah kita mendengar kita laparan kemudian mati itu mati meninggal karena virus ini ya. Setiap hari kita dengar soal lapar, jarang lah kita dengar. Situasi yang demikian ini, maka muncullah tokoh di Belanda sana itu kaum humanis, orang-orang humanis. Itu kalau kita secara bebas, orang yang memandang sebagai manusia. Tidak ada bedanya gelandangan dengan gawe, dengan pejabat, itu sama aja. Kaum humanis. Kalau orang gelandangan itu ya pernah jatuh cinta, pegawai pun ya bisa jatuh cinta, pejabat pun ya bisa jatuh cinta. Cara, etika, gaya aja yang berbeda. Tapi esensinya sama. Dia tidak mengenal lagi soal agama, ras, itu nggak kenal. Yang mereka kenal manusia ya, manusia. Kaum humanis ini akhirnya mengkritisi kebijakan yang namanya tanam paksa karena membuat kesengsaraan manusia. Lahirlah tokoh semacam Douwes Dekker atau nama lainnya Multatuli, Van Havel yang menulis tentang Max Havelaar. Kritik yang tajam dari tokoh-tokoh humanis di Belanda ini menghasilkan beberapa tanaman yang harus ditanam, yang dipaksakan itu bisa terhapus. Contohnya hapusan tentang yang terakhir itu, tentang teh yang ada di Priangan. Kopi yang di Priangan atau yang lain. Satu hal yang menarik lagi, sejalan dengan penghapusan tanam paksa ini, dimanfaatkan pula oleh orang-orang liberalis yang ada di Belanda sana. Tadi sejak awal saya bilang bahwa yang terjadi di Hindia Belanda tidak akan terlepas apa yang terjadi di negeri Belanda dan Eropa secara umum. Kaum liberalis ini karena melihat kondisi rakyat yang sangat sengsara, maka dia punya ide kepada pemerintah Belanda, menekan pada pemerintah Belanda agar pihak swasta
itu bisa menanamkan modalnya di Indonesia, atau kita kenal dengan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka. Orang-orang asing boleh menanamkan modalnya di Belanda, di Indonesia. Tapi sekali lagi, terkadang orang itu alasan yang kuat untuk membela seseorang, tapi sebenarnya dia sendiri punya kepentingan. Maksudnya, apakah orang-orang liberis Belanda itu betul-betul berjuang untuk rakyat Indonesia yang sengsara karena tanah paksa? Sebenarnya ya tidak, karena dia ingin mengembangkan usahanya, dia ingin meluaskan investasinya ke Indonesia. Tuntutan kaum liberalis yang ada di Belanda lewat parlemen Belanda ini akhirnya berhasil keluarlah berbagai macam undang-undang yang mengatur soal kepemilikan tanah investasi di Hindia Belanda. Misalkan ada undang-undang gula, sugar wheat, gulanya dikuasai pemerintah, sekarang agak diswastanisasi. Undang-undang agraria ini yang paling penting, agraris VAT, itu mengatur soal kepemilikan tanah, juga sewa tanah. Setelah open door politik ini lahirlah perkebunan, macam-macam perkebunan di Belanda. Di lingkungan kita aja lihat, ada Kanigoro, ada Pagotan, ada Rejo Agung. Ini adalah dari open door politik. Yang muncul perkebunan gula, perkebunan teh yang di mana itu, Yamus apa-apa itu, atau perkebunan kopi yang ada di wilayah timur itu, Ngus Ngetanin di wilayah apa saya, daerah sana itu. Ini maka semakin banyaklah investor-investor yang masuk ke Indonesia karena politik pintu terbuka. Banyaknya investor yang masuk ini, muncul tokoh yang namanya Pandepenter. Isinya adalah pertama itu tentang edukasi, pendidikan dasar kepada kaum pribumi, pada nenek kita, mbah-mbah kita. Itu namanya emigrasi dari Jawa ke luar Jawa, terutama pakai bahasa emigrasi, dan satunya adalah irigasi. Trilogi Pandepenter Indonesia, Hindia Belanda maksud saya, pribumi, tidak juga. Sebenarnya tiga hal ini demi juga kepentingan Belanda. Misal, edukasi, pendidikan. Orang diberi pendidikan dasar, lah rakyat lah katakan, paling tidak dia bisa membaca dan menulis. Dipersiapkan untuk tenaga kerja rendahan. Dan orang jangkul menanam tebu, di Pak Darmo, kalau dulu itu sulit, berapa hari dia bekerja, mungkin pakai biting, bitingi Darmo, bitingi Noyo, sekarang paling tidak sudah ada yang bisa menuliskan. Senin, strip, Selasa, Kamis gak masuk, Jumat, akhirnya bisa terhitung berapa hari dia bekerja. Itu kalau edukasi. Tetapi juga mempunyai pengaruh yang luas. Ketika diperkenalkan dengan sekolah modern Eropa, pendidikan dasar Eropa, beberapa tokoh nasionalis kita, terutama dari kalangan bangsawan lah, kalangan bangsawan, itu bisa sekolah secara berlanjut, melanjutkan. Maka lahirlah tokoh semacam Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Bung Yamin, yang tokoh-tokoh ini sebenarnya adalah sil kaum terpelajar ini. Nanti akan menjadi penggerak utama adanya pergerakan nasional Indonesia.
Ini kan ya tetap dimonopoli oleh orang-orang bangsawan, kalangan atas. Kalau nenek-nenek kita itu kok mikir sekolah, mikir buat makan aja nggak cukup, dikejarlah kalangan bangsawan, orang-orang ningrat itu yang bisa bersekolah. Lanjutnya bahwa emigrasi, kalau dulu emigrasi, namanya transmigrasi karena dari Jawa dibawa ke Lampung. Janjikan bahwa hidup di sana daripada di Jawa, tapi cukupi kebutuhan tenaga kerja yang perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Lampung. Kemudian irigasi itu sebenarnya iya buat irigasi, tapi sebenarnya irigasi ini untuk mengaliri tanah-tanah perkebunan yang semuanya itu adalah miliknya Belanda. Kota itu kan belah jalan itu kan ada sungai, itu langsung menuju pertanian terutama gula miliknya Belanda. Jadi lagi bahwa kadang-kadang ada kebijakan yang ada menilai lah katakan bahwa itu baik, bahwa itu buruk, karena apapun itu mesti ada sisi baik dan sisi buruknya. Lanjut, kalau kita tadi bicara soal tanam paksa, politik liberal itu dari sisi-sisi negatif, sebenarnya positif dalam artian kecil, misalkan mbah-mbah kita, nenek moyang, tanaman yang laku pasar internasional itu apa? Makin tahu. Lu padi, telo, tidak. Kita tahu soal kebun kopi, kebun teh. Kalau dulu ya sudah kenal, kopi teh sudah kenal. Tapi bentuknya kan bukan perkebunan, bukan perusahaan. Hanya sekedar lillahi ta'ala lah. Tuhan yang memberi tanaman itu kemudian dimanfaatkan begitu. Ini betul-betul dikelola. Mengenal tanaman yang laku di pasar internasional, mengenal cara menanam yang baik, mengenal benih yang baik dan sebagainya. Dari sisi positif daripada tanam paksa maupun open door politik. Paling tidak kita juga mulai mengenal mesin-mesin. Ternyata ada pabrik gula. Nah, kita mungkin kaget, iya gula nih. Biasanya dulu nenek kita kan yang sudah kenal dengan sekaligus juga pengenalan teknologi itu dalam artian mesin industri yang hasil daripada revolusi yang ada di Eropa. Itulah kemudian tentang politik liberal yang seharusnya diatur sesuai dengan berbagai macam undang-undang tadi. Ada agraris wet, ada Suiker wet, ada undang-undang perbendaharaan negara, toh tetap juga ada sebuah penyimpangan. Tapi penyimpangan ini pun ya tidak bertepuk sebelah tangan. Misalkan tanah pertanian seharusnya tidak bisa disewa oleh pihak swasta, tapi toh akhirnya di lapangan jadi sewa terhadap tanah pertanian. Dan nenek kita, pribumi maksud saya, itu juga mengharapkan untuk disewa agar dia bisa bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, setelah Belanda kekurangan kas negara kosong, maka untuk menutupnya lahirlah kultur Helsel, tanam paksa. Tanam paksa ini aturannya cukup baik, tapi dalam pelaksananya tangan. Mengakibatkan apa? Bangsa kita di bumi semakin menderita, semakin miskin, yang menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai daerah.
Dari situasi demikian lahirlah kaum humanis yang berjuang untuk menghilangkan rasa ketidakmanusiaan ini. Itu dihapuskannya tanam paksa, tetapi muncul politik baru, yaitu vendor politiknya swasta bisa menanam. Indonesia lahirlah berbagai macam perkebunan besar dan juga pabrik-pabrik gula terutama berbagai daerah, dan dengan trilogi Panther terutama di bidang edukasi pendidikan melahirkan tokoh-tokoh nasional yang membawa perkembangan itu target besar. Untuk lebih pahamnya, maka Anda harus membaca paket yang sudah ada. Kemudian tugas kalian setelah ini kan soal yang ada di paket tersebut, baik yang pilihan ganda Korean IC, dan hasilnya nanti silahkan upload Google Classroom, akan di buku catatan. Kita tunggu sampai jam pelajaran selesai, atau 1 jam atau 1 jam setelah pelajaran. Kadang-kadang pahami dan juga adalah tentang mungkin habis, mungkin jaringannya buruk dan lain sebagainya. Saya kira itu. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.